Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Dewi Umbarsari. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal serta pembahasan untuk soal-soal ujian kompetensi kebidanan tentang asuhan kebidanan nifas dan ibu menyusui. Untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis, dan bagi sahabat yang ingin mencoba menjawab soal-soal tryout ujian kompetensi, silahkan klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Skor sahabat akan langsung terlihat saat jawaban sudah selesai sahabat kirim. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita bahas soal kasus asuhan kebidanan ibu nifas berikut ini. Soal yang pertama, seorang perempuan usianya 28 tahun, P2A1, postpartum hari keempat. Bidan melakukan kunjungan nifas dan ibu mengeluh bahwa dirinya tidak mampu dan sangat khawatir dalam merawat bayinya. Suaminya mengatakan bahwa ibu sangat sensitif, mudah menangis, dan juga mudah tersinggung. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa TTV-nya dalam batas normal, berarti nifas fisiologis, nifas hari keempat fisiologis, dan pertanyaannya yaitu fase masa nifas apakah yang sedang dialami oleh perempuan tersebut? A. Fase taking in, B. Fase taking hold, C. Fase taking go, D. Fase letting go, dan E. Fase transisi. Oke, kita tahu bahwa ada 3 fase dalam masa nifas itu. 3 fase itu yaitu fase taking in, taking hold, dan letting go. Jadi yang pilihan jawaban C sama E ini tidak ada. Jadi kita fokus ke taking in, taking hold, dan letting go. Taking in itu adalah perasaan yang lelah atau perasaan ibu yang merasa lelah dan juga tidak nyaman yang terjadi pada hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan atau postpartum, itu taking in. Sedangkan yang taking hold yang B ini terjadi pada hari ketiga sampai hari ke-10 postpartum juga setelah melahirkan. Tandanya di fase taking hold ini yaitu ibu merasa khawatir karena ibu tidak mampu merawat bayinya, masih belum mampu untuk merawat bayi, sehingga ibunya masih merasa sangat khawatir. Yang ketiga yaitu fase letting go. Fase letting go ini itu disebut sebagai fase penerimaan juga, di mana ibu sudah mulai bisa menerima dan juga mulai bertanggung jawab atas kehadiran bayinya. Jadi 3 fase itu adalah fase taking in, fase taking hold, dan juga fase letting go. Jadi di sini karena ibunya itu mengeluh bahwa dirinya tidak mampu dan sangat khawatir dalam merawat bayi, dan ibunya ini adalah postpartum hari keempat, maka jawaban yang paling tepat sesuai dengan pertanyaan untuk soal kasus yang pertama yaitu B, fase taking hold, dimana tadi kalau yang taking hold itu terjadi pada hari ketiga sampai hari ke-10 sesuai dengan kasus, dan tandanya yaitu ibunya merasa khawatir karena tidak mampu merawat bayi. Jadi kasusnya sama seperti apa yang sudah dijelaskan, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu yang B, fase taking hold.
Kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang perempuan usianya 25 tahun, P1A0, jadi anak yang pertama, datang ke bidan praktek mandiri untuk melakukan kontrol nifas. Ibu mengatakan melahirkan 13 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 120/80, suhu 37 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, dan pernafasannya 22 kali per menit. Tidak ada keluhan maupun kelainan apapun. Pertanyaannya yaitu pengeluaran lokea apakah yang normal pada kasus tersebut? A. Rubra, B. Sanguinolenta, C. Cruenta, D. Serosa, dan E. Alba. Jadi di sini pertanyaannya adalah jenis dari lokea. Pasien datang 13 hari yang lalu, hasil pemeriksaannya ini dalam batas normal semua dan juga ibunya tidak ada keluhan sama sekali. Jadi ini adalah kasus nifas fisiologis. Selanjutnya kita harus ingat bahwa skema untuk waktu pengeluaran lokea itu ada rubra, sanguinolenta, serosa, dan juga alba. Kalau yang rubra ini terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga setelah melahirkan. Sanguinolenta itu dari hari ketiga sampai hari ketujuh, dan serosa itu hari ke-7 sampai hari ke-14. Alba ini lebih dari 14 atau hari ke-14 dan seterusnya. Yang cruenta ini kalau fisiologi itu bukan cruenta, tidak ada. Jadi cruenta itu masuknya ke pengeluaran lokea yang patologis. Jadi karena ibunya datang 13 hari yang lalu, sudah melahirkan 13 hari yang lalu, berarti jawaban yang paling tepat dari soal kasus nomor 2 ini yaitu D, serosa. Karena serosa tadi dia keluarnya dari hari ke-7 sampai 14, padahal sekarang adalah hari ke-13. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D, serosa. Jadi pengeluaran lokea fisiologi itu ada 4, rubra, sanguinolenta, serosa, dan alba. Cruenta ini masuknya ke pengeluaran lokea yang patologi. Jadi kalau pertanyaannya pengeluaran lokea, tapi di sini kasusnya fisiologi, silahkan kita lihat ke jawaban pengeluaran lokea yang fisiologi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, serosa. Soal yang ketiga, seorang perempuan usianya 32 tahun, P3A0, nifas hari ke-14, datang ke bidan praktek mandiri dan ibu mengatakan bahwa tidak ada masalah maupun keluhan, serta ibu dapat menyusui bayinya dengan lancar. Berarti ini adalah nifas hari ke-14. Hasil pemeriksaannya keadaan umum baik, TTV dalam batas normal. Pertanyaannya yaitu berapa tinggi fundus uterus normal yang dialami pasien pada kasus tersebut? A. Setinggi pusat, B. 2 jari di bawah pusat, C. Pertengahan pusat simpisis, D. 2 jari di atas simpisis, dan E. Tidak teraba. Jadi karena ini kasusnya adalah kasus nifas hari ke-14 atau 2 minggu postpartum fisiologis, pemeriksaan TTV juga dalam batas normal. Pertanyaannya yaitu tinggi fundus uteri normal. Jadi kita harus tahu, harus ingat teori tentang involusi uterus saat bayi lahir itu adalah setinggi pusat. Terus setelah plasenta lahir itu 2 jari di bawah pusat, 1 minggu pertengahan pusat simpisis, dan pada saat sudah menjelang 2 minggu itu sudah tidak teraba 2 minggu. Nanti pada saat 3 minggu sudah mulai bertambah kecil, dan pada saat 4 minggu sudah besar normal. Jadi karena pertanyaannya tinggi fundus uteri normal hari ke-14 postpartum, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 3 ini adalah E, tidak teraba. Soal yang keempat,
Seorang perempuan usianya 27 tahun, P1A1. Seharusnya ini P2 ya, P2A1. Atau kalau misalnya P1 A-nya 4. Datang ke tempat bidan praktek mandiri hari ke-9 postpartum. Berarti hari ke-9 postpartum, melahirkan 9 hari yang lalu. Dan mengeluh bahwa payudaranya bengkak, nyeri keras dan berwarna kemerahan serta mengkilat. Hasil pemeriksaan menunjukkan suhunya 39,5, berarti suhunya tinggi sekali. Apakah masalah menyusui yang terjadi pada pasien tersebut? A. Bendungan ASI, B. mastitis, C. abses payudara, D. kanker payudara, dan E. infeksi payudara. Jadi kasus ini itu sudah bisa kita simpulkan yaitu dari hari postpartumnya, 9 hari postpartum. Kalau yang A, bendungan ASI, itu biasanya terjadi pada 1 minggu pertama setelah postpartum. 1 minggu pertama setelah postpartum. Kemudian bendungan ASI ini itu tidak disertai dengan bengkak, nyeri, dan merah yang mengkilat. Kemudian juga suhu pada bendungan ASI itu tidak akan setinggi suhu dalam kasus ini. Jadi pilihan A, bendungan ASI ini kurang tepat. Tapi bendungan ASI yang tidak teratasi itu kemungkinan bisa akan mengakibatkan mastitis, dan selanjutnya mastitis yang tidak teratasi juga akan mengakibatkan abses payudara. Jadi urut-urutannya itu bendungan ASI, terus bisa menjadi mastitis, bisa juga menjadi abses payudara. Hanya saja mereka mempunyai tanda-tandanya sendiri, tanda gejala sendiri sama harinya. Kalau pada kasus yang abses payudara itu biasanya payudara tidak keras, tapi sudah mulai lembut dan juga lembek. Tapi isinya itu kalau dikeluarin itu adalah nanah atau pus. Dia lembek tapi isi di dalamnya itu adalah nanah. Jadi untuk jawaban yang paling tepat untuk soal kasus yang keempat ini, karena dia mempunyai tanda-tanda yaitu payudaranya bengkak, nyeri keras dan berwarna kemerahan serta mengkilap, dan dengan diberikan data penunjangnya yaitu suhunya 39,5, ibunya juga datang di hari ke-9 postpartum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, mastitis. Untuk soal yang selanjutnya yaitu soal yang kelima. Seorang perempuan usianya 32 tahun datang ke bidan praktek mandiri untuk melakukan kunjungan nifas. Ibunya melahirkan anak pertama 5 hari yang lalu dan hasil pemeriksaan didapatkan TTV-nya dalam batas normal. Apakah tujuan kunjungan nifas pada soal kasus tersebut? Jadi pertanyaannya adalah kunjungan masa nifas. A. Memastikan ibu cukup istirahat dan cukup nutrisi. B. Bonding attachment. C. Pencegahan perdarahan karena atonia uteri. D. Pemberian ASI awal. Dan E. Mencegah bayi hipotermia. Sebelumnya kita harus ingat bahwa kunjungan nifas itu ada 4, yaitu 6 jam pertama, 6 hari postpartum, 2 minggu postpartum, dan 6 minggu postpartum. Sedangkan di kasus ini adalah 5 hari postpartum atau 5 hari yang lalu. Artinya ini merupakan kunjungan nifas kedua. Jadi kita lihat pilihan jawabannya. Untuk yang B, C, D, dan E ini adalah tujuan kunjungan untuk nifas yang pertama atau kunjungan nifas di 6 jam postpartum yang meliputi ada bonding attachment, mencegah perdarahan karena atonia uteri, pemberian ASI awal, serta mencegah bayi dari hipotermia. Sedangkan kasus 5 ini ibunya datang pada hari kelima atau melahirkan 5 hari yang lalu, berarti harus kunjungan kedua. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 5 ini yaitu A. Memastikan ibu cukup istirahat dan cukup nutrisi.
Sekian dulu latihan dan juga pembahasan untuk soal-soal ujian kompetensi nifas dan juga ibu menyusui. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Untuk sahabat yang ingin mencoba menjawab soal-soal tryout ujian kompetensi, sahabat dapat klik link yang ada di deskripsi video, karena semakin sering sahabat membaca dan juga berlatih tentang soal-soal kasus ujian kompetensi, maka akan semakin besar peluang sahabat untuk bisa lulus dan kompeten bersama. Setelah sahabat menjawab pertanyaannya semua, sahabat akan mendapatkan jumlah skor dari pilihan jawaban yang sudah sahabat isi dengan benar. Jadi sahabat dapat mengukur kemampuan menjawab dan juga skor yang sahabat dapat, serta jawaban ini nanti akan dijamin kerahasiaannya oleh admin. Bagi sahabat yang akan mengikuti ujian kompetensi, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, serta hasil yang bermanfaat. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu masih ada sahabat yang membutuhkannya. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.